warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Agustina dari Prodi S1 Akuntansi semester 3. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari tugas komprehensif studi kasus Peta Surya Kencana. Baik, langsung saja. Nomor pertama, pertanyaannya yaitu laporan wajar tanpa pengecualian standar. Berdasarkan kondisi awal audit Peta Surya Kencana, sebutkan 7 bagian dari laporan audit wajar tanpa pengecualian standar dan jelaskan apa arti masing-masing bagian tersebut dalam konteks laporan awal Peta Surya Kencana sebelum skenario di atas dimulai. Jawabannya adalah bagi 7 bagian, yaitu judul laporan, yaitu standar auditing disyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Yang kedua, alamat laporan audit, yaitu alamat ini umumnya ditujukan pada perusahaan, para pemegang saham atau dewan direksi perusahaan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan, yaitu paragraf pertama laporan ini menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit yang membedakan laporan audit dari laporan komplikasi atau laporan review. Yang keempat, tanggung jawab manajemen, yaitu judul dan paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kelima, tanggung jawab auditor, yaitu bagian pada tanggung jawab auditor berisi 3 paragraf, yaitu paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai standar auditing yang berlaku. Paragraf yang kedua menguraikan ruang lingkup audit dan bukti audit yang dikumpulkan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor. Yang keenam, paragraf pendapat. Paragraf pendapat terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Dan yang ketujuh, ada nama dan alamat KAP, yaitu nama mengidentifikasikan kantor akuntan publik atau KAP atau praktisi yang melaksanakan audit. Pertanyaan yang kedua, laporan pengendalian internal. Mengapa auditor perusahaan publik seperti Peta Surya Kencana yang akan IPO diwajibkan untuk mengesahkan laporan manajemen mengenai efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan? Jelaskan elemen-elemen kunci yang akan ada dalam laporan terpisah tentang pengendalian internal. Jawabannya adalah karena di paragraf pendahuluan juga menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat tentang laporan keuangan. Laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan jauh lebih umum dan meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, paragraf pendahuluan. Ruang lingkup dan pendapat menguraikan ruang lingkup pekerjaan auditor seperti pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang kedua, paragraf pendahuluan dan pendapat juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Yang ketiga, laporan itu menyertakan paragraf sesudah paragraf ruang lingkup yang menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang keempat, meskipun pendapat audit atas laporan keuangan mencakup banyak periode pelaporan, pendapatan auditor tentang efektivitas pengendalian internal adalah untuk akhir tahun fiskal terkini. Yang kelima, paragraf terakhir dan laporan itu menyertakan sebuah referensi silang ke laporan terpisah auditor tentang laporan keuangan. Pertanyaan yang ketiga, konsistensi aplikasi prinsip akuntansi. Dalam skenario 1, Peta Surya Kencana mengubah metode penilaian persediaan bagaimana auditor akan memodifikasi laporan auditnya untuk mencerminkan perubahan ini. Mengapa perubahan ini tidak menghasilkan opini yang memenuhi syarat, melainkan paragraf penjelasan? Bedakan antara perubahan yang memengaruhi konsistensi dan perubahan yang memengaruhi komparabilitas. Jawabannya, laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi. Perkataan memenuhi kriteria yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Tetapi auditor merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Dan berikut ini ada penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar, baik menurut standar auditing AICPA atau PCAOB, yaitu tidak adanya aplikasi yang konsisten dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk GAP
Yang kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dan prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah lain. Dan yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Tentang konsistensi versus komparabilitas, yaitu di mana auditor harus mampu membedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi laporan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi. Pertanyaan nomor 4. Kelangsungan usaha. Dalam skenario 2, ada keraguan signifikan tentang kelangsungan usaha PT Surya Kencana. Jenis laporan audit apa yang paling mungkin dikeluarkan oleh auditor dan bagaimana laporan tersebut akan dimodifikasi? Apakah ada opsi lain dan mengapa opsi tersebut jarang digunakan? Jawabannya, apabila terjadi perubahan yang material, auditor harus memodifikasi laporannya dengan menambahkan paragraf penjelasan setelah paragraf pendapat yang membahas sifat perubahan tersebut serta mengarahkan para pembaca ke catatan kaki yang membahas perubahan itu. Pertanyaan nomor 5. Keterlibatan auditor lain. Dalam skenario 3, auditor lain mengaudit anak perusahaan PT Surya Kencana. Apa tiga alternatif yang tersedia untuk auditor utama, Adil dan rekan, dan mengapa opini bersama (shared opinion) dipilih dalam kasus ini? Jelaskan bagaimana kata-kata laporan audit akan dimodifikasi. Jawabannya adalah kata-kata laporan audit yang dimodifikasi adalah dalam laporan audit wajar dengan pengecualian qualified, tidak wajar adverse, atau menolak memberikan pendapat disclaimer. Auditor tidak melaksanakan audit yang memuaskan, tidak yakin bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak independen. Pertanyaan nomor 6. Pembatasan lingkup audit. Dalam skenario 4, manajemen membatasi lingkup audit atas piutang dagang. Mengingat materialitas pembatasan ini, jenis laporan audit apa yang harus dikeluarkan? Jelaskan mengapa pilihan ini sesuai dan bagaimana struktur laporan audit akan berubah. Misalnya, paragraf mana yang dimodifikasi atau dihilangkan? Jawabannya, pembatasan oleh klien dan pembatasan yang disebabkan oleh situasi yang berbeda di luar kendala klien atau auditor. Suatu contoh pembatasan oleh klien adalah penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengkonfirmasi piutang yang material atau pemeriksaan fisik persediaan. Pertanyaan nomor 7. Penyimpangan dari GAP. Dalam skenario 5, PT Surya Kencana tidak mengikuti SAK. Dalam pencatatan PPE, jika dampak penyimpangan ini sangat material, jenis opini audit apa yang harus dikeluarkan? Bagaimana laporan audit akan mengomunikasikan penyimpangan ini kepada pengguna laporan keuangan? Jawabannya, dalam kondisi ini, auditor perlu menolak memberikan pendapat atau menerbitkan pendapat tidak wajar. Tergantung pada apakah yang terlibat adalah pembatasan yang lingkup atau penyimpangan dari GAAP. Dalam situasi-situasi ini yang tingkat materialitasnya lebih rendah akan lebih tepat jika memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Pertanyaan yang nomor 8. Independensi auditor. Dalam skenario 6 ditemukan kurangnya independensi auditor. Jenis laporan audit apa yang wajib dikeluarkan terlepas dari materialitas? Mengapa persyaratan independensi ini begitu ketat dan bagaimana laporan audit akan disusun dalam kasus ini? Jawabannya adalah tidak adanya independensi akan mengesampingkan semua pembatasan ruang lingkup audit lainnya. Karena itu, tidak ada alasan lain untuk menolak memberikan pendapat yang harus disinggung lagi. Tidak boleh ada perkataan tentang pelaksanaan prosedur audit apapun dalam laporan. Akibatnya, laporan ini merupakan laporan audit satu paragraf. Pertanyaan nomor 9. Proses pengambilan keputusan auditor dan materialitas. Jelaskan bagaimana auditor akan memulai proses keputusan untuk menentukan jenis laporan auditor yang sesuai untuk skenario 4, pembatasan lingkup, dan skenario 5, penyimpangan GAAP. Fokus pada bagaimana tingkat materialitas, imaterial, material, dan sangat material mempengaruhi keputusan
keputusan tersebut. Contohnya adalah ada di sini, tapi saya akan menyampaikan satu saja. Di sini ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Ada tidak material, ada material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, dan ada sangat material sehingga kewajaran secara keseluruhan diragukan. Ini perbedaannya, yaitu ruang lingkup dibatasi oleh klien atau kondisi lain dari kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian dari yang ini, dan tidak materialnya tuh ada wajar tanpa pengecualian, dan di bagian material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan ada paragraf tambahan dan pendapat wajar dengan pengecualian atau kecuali untuk. Dan di bagian sangat materialnya itu ada menolak memberikan pendapat. Dan yang terakhir, ke-10, pertanyaannya, lebih dari satu kondisi. Jika dalam audit yang sama, PT Surya Kencana memiliki keraguan kelangsungan usaha yang signifikan, skenario 2, dan manajemen menolak untuk mengungkapkan informasi material terkait batasan pembayaran dividen yang disyaratkan oleh perjanjian dibentuk. Mirip dengan contoh gambar 3-11, bagaimana auditor harus memodifikasi laporan auditnya? Jawabannya, auditor harus memodifikasi laporan menjadi 2 gabungan, yaitu paragraf penjelasan yang diperuntukkan untuk kelangsungan usaha, dan yang kedua, opini dengan pengecualian yang diperuntukkan bagi dividen yang tidak ungkap, tetapi jika kedua masalah itu sangat besar, bisa berubah menjadi opini yang tidak wajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.